Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga semua diberikan kesehatan dan rizki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijadikan orang-orang yang beruntung di dunia dan bahagia di akhirat. Amin ya robbal alamin. Kali ini kami akan membawakan kisah karomah Sunan Kalijaga hingga kini masih menjadi misteri. Tak sedikit yang percaya dan meragukan terkait hal tersebut. Benarkah dia bisa menghilang dan punya banyak ajian? Simak video ini sampai akhirnya ya biar tidak salah paham. Sebelum melanjutkan jangan lupa sodakoh like, share, subscribe, dan beri komentarnya gratis untuk teman-teman semua dan aku doakan semoga diberikan umur panjang dan rizki yang lebih banyak lagi amin. Kisah pertapaan Sunan Kalijaga di Gua Langsih, awal dari Raden Shahid jadi Wali Songo. Di masa lampau, Wali Songo menyebar ke berbagai daerah di seluruh Jawa untuk menyebarkan agama Islam. Terdapat beberapa lokasi yang diketahui memiliki jejak keberadaan Wali Songo. Di pantai utara misalnya, diketahui terdapat sebuah lokasi yang menjadi tempat salah seorang Wali Songo, yakni Sunan Kalijaga. Tempat tersebut adalah Bukit Surawiti. Melansir dari Sindonius, bukit ini terletak di Desa Surawiti, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik. Sementara dari kota Gresik, bukit ini berjarak sekitar 40 km dan dapat ditempuh melalui jalur Pantura. Menurut kepercayaan masyarakat sekitar, bukit ini menjadi lokasi dalam ritual 40 hari 40 malam yang dilakukan oleh Raden Shahid. Di bukit tersebut, Raden Shahid menjaga tongkat Sunan Bonang yang tertancap di tepi telaga. Tidak hanya itu, bukit ini menjadi cikal bakal nama Sunan Kalijaga terbentuk. Nama tersebut memiliki arti sebagai Sunan Penjaga Sungai. Diketahui, Bukit Surawiti menjadi makam Empu Supamandrangi atau Pangeran Sedayu, yang merupakan adik ipar sekaligus santri Sunan Kalijaga. Banyak orang yang mengunjungi makam Empu Supamandrangi untuk mendapat kekuatan sakti dan benda pusaka. Di dekat makam tersebut, terdapat goa yang dinamakan Goa Macan. Tidak jauh dari sana, ada sebuah goa bernama Goa Langsih, yang konon menjadi lokasi bertapa Sunan Kalijaga. Goa ini juga menjadi tempat tinggal beranda Lokajaya. Lokajaya merupakan julukan Raden Shahid sebelum menjadi Sunan Kalijaga. Julukan itu disematkan kepadanya karena dirinya diketahui sering merampas harta orang kaya untuk diberikan ke orang miskin. Goa Langsih diceritakan sebagai tempat Sunan Kalijaga berdiskusi dengan sunan-sunan lain. Diskusi ini umumnya mengenai masalah soal keagamaan yang tengah terjadi di masyarakat sekitar kala itu. Warga sekitar masih menjaga kesakralan dari lokasi tersebut. Banyak pengunjung datang dan melakukan ritual seperti berziarah, mengalap barakah, bahkan hingga pesugihan. Namun, ada juga yang hanya sekadar datang untuk berwisata. Pengunjung yang ingin berwisata disarankan untuk datang di hari-hari baik, seperti hari Senin dan hari Kamis. Gua Langsih juga menjadi lokasi di mana acara keagamaan diselenggarakan. Beberapa kegiatan seperti grebek mulut, grebek puasa, grebek besar, malam, cukup sering dilakukan di sana. Ajaran Sunan Kalijaga yang dapat dipedomani dalam kehidupan sehari-hari. Sosok Sunan Kalijaga adalah salah satu wali yang memiliki pengaruh besar dalam kehidupan umat Islam khususnya di Tanah Jawa. Berdakwah dengan segala piranti tradisional masyarakat Jawa dan kesenian kuno menjadi ciri khas dari Sunan Kalijaga. Selain itu banyak sekali warisan berupa ilmu dan ajaran-ajaran tentang kehidupan yang diajarkan Sunan Kalijaga dengan menggabungkan Islam dengan budaya Jawa. Sehingga banyak yang mengidentikan dia adalah salah satu tokoh penyebar agama Islam yang mistis, sebab memiliki banyak kesaktian dan keilmuan lainnya. Ajaran Sunan Kalijaga dalam mengarungi kehidupan di dunia ini yang bisa kita ambil sebagai sebuah pelajaran. Pertama adalah Marjuni Ajining Sarira, yang berarti mengajak kita untuk menghargai diri sendiri kemudian setelah itu baru kita menghargai orang lain. Kedua, Manembah, yang artinya adalah menyembah. Sunan Kalijaga mengajak kita semua untuk menyembah kepada Yang Maha Esa yaitu Allah, mematuhi segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya seperti yang tertulis dalam kitab suci Al-Quran. Ketiga adalah mengabdi, yang berarti mengajak dan mengajarkan kepada kita untuk berbakti kepada orang tua karena ridho dari orang tua yang akan memudahkan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Keempat, Maguru, yang berarti belajar ilmu agama. Hikmah ilmu ikhlas dan keilmuan lainnya yang intinya memperbaiki diri kita dan juga bisa bermanfaat. Kelima, Mertapa, yang berarti kita diajarkan untuk peduli atau prihatin dan hidup sederhana dan tidak berlebihan.
Kita diajarkan untuk menjalankan puasa yang bertujuan untuk belajar peduli dengan keadaan sesama manusia. Demikian 5 ajaran dari Sunan Kalijaga yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. 7 Karomah Sunan Kalijaga yang jarang diketahui orang. Karomah Sunan Kalijaga hingga kini masih menjadi misteri. Tak sedikit yang percaya dan meragukan terkait hal tersebut. Benarkah dia bisa menghilang dan punya banyak ajian? Sahabat, Sunan Kalijaga adalah seorang tokoh Wali Songo. Pria yang lahir dengan nama Raden Said. Ada JG yang menyebutnya Raden Sahid, itu dikagumi masyarakat tanah air. Sosok yang lekat dengan Muslim Pulau Jawa itu berpengaruh besar memasukkan pengaruh Islam ke tradisi Jawa. Berbicara Sunan Kalijaga, menarik untuk menyimak sisi lain legenda yang lahir sekitar 1450 Masehi itu. Konon, anak dari Tumenggung Wilwatikta selaku Adipati Tuban VIII tersebut memiliki banyak ilmu, Sunan Kalijaga, Suluk Linglung. Beberapa karomah Sunan Kalijaga adalah bisa menghilang hingga bertapa dalam waktu yang lama. Mitos tersebut lekat dengan para Wali Songo, tak terkecuali nama Sunan Kalijaga yang mewarisi ilmu dari Sunan Bonang. Bahkan, karomah Sunan Kalijaga dan Syekh Siti Jenar disebut setara. Benarkah demikian? Yuk, simak secara lengkap karomah Sunan Kalijaga di bawah ini. Karomah yang dimiliki Sunan Kalijaga yaitu 1. Menghilang. Sunan Kalijaga kabarnya memiliki banyak ilmu atau ajian. Ajian yang konon dimiliki Sunan Kalijaga adalah ajian Waringin Sungsang. Tak hanya itu, melansir paragram.id, dia juga kabarnya bisa menghilang. Hanya saja, hal tersebut masih menjadi misteri hingga kini. 2. Berjalan di atas air. Orang zaman dulu percaya bahwa salah satu karomah Sunan Kalijaga adalah berjalan di atas air. Mitos ini terus berkembang di masyarakat tanah air khususnya Pulau Jawa. Namun, belum ada literatur yang bisa mengungkap hal ini. 3. Salat Jumat di tempat berbeda. Sunan Kalijaga adalah pendakwah yang menyisipkan budaya dan kesenian untuk memperkenalkan Islam. Kabarnya, dia juga memiliki karomah untuk melaksanakan salat Jumat di 2 tempat berbeda. Kedua tempat itu adalah di Jawa dan Mekah, Arab Saudi. Di sisi lain, hal tersebut sangatlah mustahil dilakukan. Tetapi kisah berada di 2 tempat ini juga masih banyak terjadi pada wali Allah setelah Sunan Kalijaga. Itu semua tergantung sahabat semua. 4. Memiliki tubuh yang kuat. Ilmu yang dimiliki Sunan Kalijaga bermanfaat untuk melindungi diri dan orang lain. Konon, kalau karomah lain yang dimiliki olehnya adalah tahan terhadap api. Tubuhnya tidak mempan meskipun seluruh tubuhnya dibakar api panas. Hal ini tergantung kepercayaan sahabat semua ya, percaya tidaknya tergantung sahabat sekalain. 5. Bertapa dalam waktu lama. Zaman dulu, bertapa adalah hal biasa yang dilakukan. Nah, konon hal tersebut juga dilakukan Sunan Kalijaga dengan waktu yang cukup lama. Namun demikian, dia tetap memperhatikan masyarakat setempat salah satunya untuk belajar bertani. 6. Mengubah tanah jadi emas. Dalam babat Tanah Jawi diceritakan beberapa karomah Sunan Kalijaga. Contoh karomah Sunan Kalijaga adalah mengubah tanah menjadi emas. Konon, hal itu dia perlihatkan pada Ki Pandan Arang II yang menjalankan pemerintahannya dengan congkak. 7. Mengubah beras jadi pasir. Karomah Sunan Kalijaga lainnya adalah mengubah beras menjadi pasir. Hal ini dia buktikan karena merasa sangat sedih dengan rakyat di sebuah dusun yang miskin dan kelaparan. Sementara kepala dusun hidup mewah dari hasil jerih payah warganya. Kepala dusun itu tidak memberikan beras pun pada warga yang memintanya karena karung-karung yang dimilikinya disebut berisi pasir. Mendengar itu, Sunan Kalijaga lantas berdoa dan mengubah beras milik kepala dusun itu benar-benar menjadi pasir. Karomah itu memang hal-hal yang tidak masuk akal, tetapi kalau Allah sudah menghendaki apapun bisa terjadi karena karomah itu diberikan karena kedekatannya dengan Allah dan semua itu tergantung kita untuk mempercayai dan tidak mempercayainya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.